seperti apa Pak Aris, untuk anak itu hukumannya yang baik itu gimana? Iya, itu nanti perspektifnya kan gitu ya. Kalau misalnya yang pertama kan karena pendekatannya korban ya, maka ada rehabilitasi di situ supaya tidak tergantung lagi dengan itu. Kalau ada unsur pidananya yang terbukti misalnya, maka pendekatan unsur pidananya itu juga unsur pendekatannya sebagai korban ya. Walaupun mungkin saja dia berhadapan dengan undang-undang narkoba yang begitu menakutkan, yang hukumannya bisa hukuman mati kan itu. Tapi di anak kan nggak ada hukuman mati, bahkan lebih dari 10 tahun pun nggak dibenarkan oleh undang-undang. Artinya dilindungi sama undang-undang perlindungan anak ya? Oh iya, undang-undang sistem peradilan pidana anak itu menyatakan sekalipun anak melakukan tindak pidana, apakah dia terjebak dengan kasus narkoba, maka dia hukumannya oleh pengadilan itu tidak lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak bisa hukuman mati, ya, bahkan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Itulah kalau anak berhadapan dengan hukum. Ya. Termasuk si AG itu nggak bisa lebih dari 10 tahun. Nah ini juga anaknya Lilis nggak boleh lebih dari 10 tahun. Bahkan dijalani, kalaupun pidana pokoknya ditentukan oleh pengadilan 10 tahun, dia hanya sepertiga. Itulah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena apa? Karena pertimbangannya anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik, yang punya kesempatan untuk merubah supaya dia semakin baik. Begitu Mas. Mungkin ada alasan tertentu nggak sih Pak Aris dari si anaknya Lilis ini sampai menjadi seorang pengedar gitu loh? Ini kan masih umur 15 tahun sampai bisa kepikiran biasanya kayak karena gitu. faktor apa? Iya, saya melihatnya gini ya, dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga, dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini, ada pola asuh yang salah, ya. Perhatian yang kurang. Istilah saya, ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ yang perlu dievaluasi. Dan ini bukan hanya untuk anaknya atau keluarga dari Lilis, tapi dari keluarga di Indonesia yang kurang perhatian. Ya, seperti apa yang saya katakan, rumah itu tidak nyaman bagi anak, rumah itu tidak sehat bagi anak, sehingga dia membangun komunitas di luar rumah dan sebagainya. Ada pola pengasuhan yang salah, itu yang harus dievaluasi. Dari sisi pengasuhan, dari ekonomi juga bisa jadi. Karena bisa dan campur. Artinya karena mungkin pola pengasuhan yang salah, secara ekonomi juga morat-marit dan sebagainya, anak menjadi tidak mendapat perhatian dari orang tua, itu bisa juga pemicu. Salah satu ya, bukan dominan.